Pokoknya jangan anggap bisnis lu tuh sampingan gitu. Anggap bisnis lu itu adalah bisnis yang priority. Maksudnya bisnis yang memang bukan lu sampingkan gitu. Kalau bisnis sampingan nanti lama-lama akan kesamping gitu. Balik lagi di Pikas, segmen Ngopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis. Tentunya masih sama gue, Ingga Putra, yang biasanya ditemani oleh Mas dosen kesayangan. Tapi sepertinya Mas dosen kesayangan hari ini lagi ada agenda mengajar, jadi nggak bisa ikutan join sama kita. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita bakal ngomongin topik yang nggak kalah seru dari topik minggu kemarin. Topiknya apa? Topiknya pokoknya narsum gue ini adalah artis tanah air Indonesia. Tapi sebelum dimulai, buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa dukung channel kita terus dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa di-share videonya. Komen juga next time kita mau bahas tentang apa. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke topik. Gua mau ngomongin masalah topik apa ya? Nonton dulu deh. Pinvestor kira-kira hari ini lagi ngikutin film apa atau nontonin film apa? Kalau gue sih nontonnya Game of Thrones. Ngomongin film nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ada cemilan ketika lagi nonton. Makanya, narsum gua hari ini, Assalamualaikum. Mohon maaf, udah nih. Udah nih, iya nih Pak. Dikirain masih panjang. Enggak, cepet aja Bapak. Kaget saya. Iya. Nah, di sebelah gua ini udah ada salah satu teman kesayangan gua juga. Teman gua dari SMA yang biasa gua panggil Koy. Kayak udah nggak perlu gue kenalin lagi ke Pinvestor ya. Ada Ricky Harun, sehat Bapak? Kenalin dong. Oh ya, ada takutnya nggak ada yang kenal. Kamu bisa aja. Ada Ricky Harun di sini yang pasti kita bakalan mau ngomongin tentang cemilan kita ini. Yoi. Brother, gue pengen tanya deh sama lo. Lo dari public figure akhirnya kepikiran terjun ke bisnis tuh gimana sih? Emang cita-cita gue berbisnis gitu. Emang pengennya bisnis ya? Di dunia entertain tuh istilahnya cuma apa ya, cari modalnya aja gitu, ya kan? Cari modal, udah dapat, ya kita berbisnis gitu. Oh gitu. Soalnya kan kalau di dunia entertain kan agak kejam ya. Ada yang ganteng dikit, langsung ganti. Regenerasinya tuh cepat, apalagi sekarang gitu karena sosial media udah ada. Dulu kan zaman sosial media belum ada tuh, zaman-zamannya Anjasmara. Ya, yang main masih dia terus kan. Iya, makanya langgeng tuh ya mereka tuh ya. Tapi kalau sekarang karena ada sosial media, siapapun bisa lebih cepat terkenal gitu. Terus siapapun bisa lebih cepat untuk main sinetron, main film, main segala macam gitu. Ada yang lebih ganteng, sama ada yang lebih murah misalkan. Lebih muda gitu ya. Lebih muda lagi gitu. Jadi cita-cita gue ya salah satunya berbisnis. Benar. Memang ada istilah kalau sunnahnya Rasul nih. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dagang. Bener nggak? Nggak tahu, gue nggak pernah dengar. Tapi kalau setahu gue berdagang itu adalah salah satu sunnahnya. Iya, karena pekerjaan Rasul kita juga berdagang. Iya benar. Alhamdulillah. Ya elah. Bapak kita religius kan. Nah ini coba lo ceritain sedikit dong tentang si bisnis lo yang saat ini. Namanya Kirun Makarun. Kirun Makarun ya. Kirun Makarun ini mungkin dari namanya dulu ya, kenapa Kirun Makarun gitu. Ini nggak boleh dibuka nih? Iya boleh dong dibuka. Boleh ya? Sikat. Itu yang apa? Ini rasa. Ya oke. Itu salah satu favorit juga. Salah satu barbecue. Dia agak pedes gitu tapi nggak terlalu. Oh ini balado jeruk. Oh ini ya, ada rasanya di sini. Balado jeruk. Oke, boleh nih gue buka. Boleh, silakan. Ini sambil gue jelasin. Ini namanya Kirun Makarun. Kenapa? Kirun itu kan, ya udah panggilan gue lah di mana-mana namanya Kirun. Lo tahu nggak panggilan gue Kirun? Tahu. Tahu ya. Kirun Itu, Harun. Iya. Tapi kalau gue tetap manggil kok ya. Iya, jadi Kirun itu Ricky Harun gitu. Makaronnya dari makaroni gitu. Jadi namanya lumayan susah dicarinya waktu itu ya. Kira-kira lama banget lah kita nyari nama buat produk ini. Iya, 2 menit lah.
Berapa ya dari? Enak nggak? Enak banget. Enak ya. Jadi ini makaroni ada 5 macam rasa ya. Ada originalnya, ada barbecue, ada balado jeruk, ada yang pedas, sama ada yang cheese gitu. Nah kenapa bikin kayak gini? Karena kalau menurut gue cemilan itu pasti dimakan kapanpun gitu. Jadi memang udah jadi kebutuhan sehari-hari dan bisa dimakan kapan aja gitu. Orang sekali beli makan habis pasti beli lagi gitu kan. Jadi menurut gue ini cash flow-nya perputarannya tuh akan lebih cepat gitu dibanding lu jualan, misalkan jualan baju gitu. Kalau jualan baju hari ini lu keluarin baju A, besok lu keluarin baju B, belum tentu orang yang habis beli itu beli lagi. Karena mungkin kebutuhan dia udah cukup di baju pertama gitu kan. Dia harus baju kedua ya dia udah punya baju yang pertama gitu. Tapi kalau makanan kan ya lu aja tiap hari lu makan kan pasti kan. Pagi, siang, sore, malam lu makan gitu. Terus kalau lu makan nasi siangnya makan nasi lagi, malam makan nasi lagi gitu. Nah kalau cemilan udah pasti repeat ordernya cepet, terus jualannya gampang. Karena orang Indonesia paling suka nyemil. Benar-benar. Gitu. Jadi, bini gue sih bakal doyan banget sih kayak beginian ya. Yoi, tapi ini no MSG ya? Oh iya? Nggak ada MSG. Oh, tapi bisa enak begini gimana ya? Ada Itulah. rahasianya. Kalau bisa enak ya semua bisa dibikin enak gitu. Cuma balik lagi suka apa enggak. Kalau nggak suka ya berarti nggak suka. Emang kalau ngikutin film Game of Thrones enak sih nih kalau sambil makan beginian ya. Gue nggak pernah nonton Game of Thrones bro, jorok. Iya sih ya, ada Lu parah lu. Lu nonton sama siapa? Sama bini? Saya sendiri. Bahaya tuh kalau nonton sendiri. Bahaya, emang bahaya. Habis nonton ngapain, Mbak? Tidur, Pak. Ya bener. Saya pulang kantor langsung tidur. Ini juga gue bikin kemasannya pink ya, biar lebih unyu-unyu gitu. Karena yang lebih suka nyemil adalah Cewek. Bini gue banget nih, makan bini gue banget nih. Kalau bini lu tahu, bini lu pasti beli karena pink lucu gitu kan. Abis itu tawarin ke istrinya, ke suaminya gitu. Karena bener kalau misalkan kayak skincare, terus cemilan, emang pasarannya tuh ibu-ibu, cewek-cewek gitu. Nanti bapak-bapaknya ngikut sama ibunya gitu kan, sama istrinya. Rata-rata begitu tuh. Rata-rata kayak gitu. Apapun cemilan yang dipilih sama istri, makan aja di rumah. Iya, kalau enggak istri beli ya kan, lakinya nggak tahu. Istri makan nggak habis dikasih ke lakinya kan. Iya. Mau nggak mau dia harus dihabisin sama lakinya gitu. Kalau kamu bazir ya. Iya. Ya Allah. Ini ada tagline-nya. Apa tuh tagline? Gurihnya bikin merinding. Gitu. Gurihnya bikin coba. Gurihnya bikin merinding. Ini gue dikerjain, biasanya kan gue yang ngerjain dia ya. Suwe deh. Di packagingnya juga nih ada value keluarga ya. Okay. Ayah yang baik, anak berbakti. Udah nggak usah cari pencitraan atau cari sensasi. Kalau kita apa adanya, romantis itu pasti datang kok. Tapi sama pasangan yang sah ya. Alhamdulillah. Kalau istri ngambek, jangan malah didiemin, tapi dipeluk sama dibeliin. Iya, bener juga sih, Iya dong. Trik supaya rekening kita tidak gendut adalah jadi reseller Kirun Makaron. Tapi jangan lupa diiringi oleh doa. Hard selling ya. Hard selling ya. Anak baik itu anak yang kalau disuruh emaknya bilang entar aja, bukan anak kalau disuruh emaknya dia bilang iya makku sayang. Kebalik ya. Iya. Ini kan udah hampir 3 tahun ya. 2 bulan lagi kita 3 tahun gitu. Jadi waktu dibikin nih yang nomor 3 ini itu 3 tahun yang lalu. Tapi viralnya baru sekarang kan. Yang salah. Nah. Salah gitu. Bisa. Tapi dari semua cemilan gitu ya, kenapa lu pilih makaroni? Karena gini, ini kan Dewa Snack. Dewa Snack itu banyak dalamnya, ada Kitela, Sparta, ada Sang Dewa Pisang, ada ini gitu ya. Maksudnya kita apa yang belum ada gitu di di dalam Sang Dewa, di dalam Dewa Snack ini gitu ya. Makaroni salah satunya yang belum ada gitu, dan kayaknya makaroni juga udah nggak asing lagi di masyarakat ya. Semua orang juga pasti makan makaroni kan. Iya, skutel. Gue suka banget kan? tuh. Makaroni gitu kan. Udah familiar gitu dengan makaroni. Jadi kayaknya makaroni itu akan makaroni. Tuh sebut merek semua tuh. akan menjadi hal yang udah biasa, tapi kita perangnya ada perang rasa berarti kan sama perang marketing gitu. I see. Kayaknya lebih gampang dijual. Tapi ternyata emang gampang jualannya. Ini kalau ide kreatif gini nih di belakangan ini, itu yang bikin siapa tuh? Ini dari gua semua. Jadi tim kan kita develop packaging gitu kan. Terus pengen ada packaging tuh biar menarik gitu.
nggak hanya pajangan aja gitu yang habis itu nggak ada manfaatnya gitu. Tapi kita kasih quote-quote di belakangnya yang memang relate sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Makanya dari tim minta, ayo dong masukannya bang gitu kan. Dari gua apa gitu. Ya udah gue bikin kayak gini aja. Tapi lucu sih kalau misalkan ada orang yang beli gitu ya, terus tiba-tiba difoto gitu kan, lucu juga nih kata-katanya nih. Iya, gitu. iya. Oke. Menarik juga ide lu ya. Ini rasa jeruk nih tadi. Jeruk. Yang jeruk pedas ada yang pedas. Ini udah enak kok yang gue makannya. Ntar lo harus cobain yang pedas. Oh Lu iya. suka pedas? Gue bawa semua boleh ya nanti ya? Boleh. Gue kirimin ke rumah dari pakai 1 kardus. Oke, lo pernah nggak lo nyobain riset lain untuk snack yang lain gitu? Snack yang lain belum. Masih so far masih so far fokusnya di sini gitu karena ini satu aja dulu dibenahin sampai benar-benar udah autopilot lah istilahnya gitu, udah tinggal jalan gitu. Baru kita develop yang lain gitu. I see. Jadi satu persatu lah, jangan maruk lah. Iya, benar. Satu-satu. Kalau mau riset ya di produk yang lain gitu. Oke. Kalau gue boleh tahu nih, ini kan produk-produk lo ini kalau orang mau nyari belinya di mana sih? Di e-commerce ada, tapi kita 2 tahun terakhir ini jalanin sistemnya distributor, agen, dan reseller. Consignment gitu ya nggak sih? Consignment belum. Kita konsepnya itu adalah online semua gitu. Nah sekarang kita udah mulai mau beranjak ke offline. Misalkan kita nanti ada di Indomaret, kita ada di mana, itu udah mulai mau mengarah ke sana. Kalau gitu. Bisa dibeli segampang itu sih enak. Ya, mau jadi mass product juga. Inovasi selanjutnya sih itu gitu. Tapi kalau kemarin kita fokus di distributor, agen, reseller. Tapi nggak kita lepas gitu aja. Kita ada pembinaannya, terus kita ada motivasi setiap minggunya, ada Zoominar, ada kopdarnya juga, ketemuan ya kopi darat, terus ketemu nama siapa aja sih? Semua satu Indonesia. Kalau misalkan kita bikin acara, yang bisa datang ya datang gitu. Kita bikin kopdar lah, kopi darat maksudnya, ketemu ngobrol-ngobrol apa segala macam gitu. I see. Nah ini ada pembinaannya Pak, pembinaannya itu sama Kang Dewa. Kang Eka Dewa Prayoga kalau lo tahu. Nah jadi nanti dikasih pembinaan, kasih motivasi sama beliau setiap minggunya, terus diajarin cara jualan, gimana caranya supaya bisa closingnya cepat, terus dikasih challenge. Misalkan challenge-nya kayak gini, oke, lu dibawa nih produk Kirim Harun, jalan ke jalan raya gitu. Tapi lu nggak boleh bawa KTP, nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa apa-apa, cuma bawa produk doang gitu. Terus lu tawarin ke orang-orang gitu, gimana supaya orangnya gimana gitu ya? Ya orangnya supaya orangnya mau beli dan lu pulang harus habis gitu, nggak boleh pulang sebelum habis gitu. Jadi ya udah naik angkot, diturunin di satu tempat, udah tuh orang pada di challenge aja gitu ya? Iya challenge aja gitu. Nah itu pembelajaran gimana caranya ya usaha kita untuk ngejual suatu barang tuh seperti apa gitu, tanpa harus adanya sosial media atau segala macam. Kalau sosial media kan gampang ya, kita tinggal posting, nanti orang lihat, orang beli gitu kan. Tapi effort kita kalau misalkan offline tuh gimana? Kita harus door to door, ketok pintu orang, Pak ini ada produk, mau nggak beli gitu kan. Kita jelasin produknya apa gitu. Jadi kita sendiri lebih mengenal produknya gitu, dibanding kalau di sosial media ya kita tinggal copy paste aja kan. Sedangkan kita nggak ngerti produknya, kita jualan gitu. Nah itu yang dibangun untuk pribadinya gitu. Terus juga yang kerennya lagi, kalau dikirim makanan ini bukan hanya motivasi, bukan hanya diajarin caranya jualan, tapi kita dikasih list gitu loh, para reseller, agennya segala macam dikasih listnya itu adalah bangun sholat subuh, habis itu sholat duha, abis itu sholat duha biar minta rezeki gitu ya, mudah-mudahan laku gitu ya. Ya berdoa mah kapan aja, nggak saat duha doang. Terus sholat zuhur, terus ini ada baca zikir pagi, zikir petang, apa segala macam. Jadi di balik duniawinya ada sisi spiritualnya yang dinaikin. Jadi jangan cuma usaha doang tapi berdoa gitu. Jangan cuma berdoa doang tapi usaha juga gitu. Tuh Gil, dengerin Gil. Tidur dia. Dia langsung apa nih? Gitu. Jadi maksudnya lengkap lah isinya di dalam satu
apa namanya dalam satu usaha, tapi lo bisa meng-empowering orang juga. iya. Keren. Harus begini nih pengusaha yang ditiru nih, ya kan? Jadi sukses nggak cuma sukses sendiri, sukses sama-sama. Nah, itu yang pengennya. Jadi kan kalau misalnya jadi reseller misalnya nih, yang satu laku terus gitu kan. Baru beli 1000 piece, udah langsung sold out gitu. Karena dia bikin sistem PO dulu nih sebelumnya ke orang-orang yang apa namanya teman-temannya atau siapa yang mau jadi resellernya dia gitu kan. Jadi pas datang udah habis. Nah, ada yang nggak laku-laku nih. Nah, yang ini bisa saling tolong menolong. Nanti yang laku belinya nggak ke pusat lagi, belinya ke si orang yang nggak laku-laku nih, gitu. Jadi kita saling bantu-membantu, tutup-tutupin yang satu sama lain, gitu. Jadi nggak semakin berkurang gitu. Kalau misalkan kalau laku, udah selesai jualannya, terus dia nggak jadi reseller lagi gitu kan. Terus apa namanya, kita jadi kehilangan reseller lagi gitu. Tapi kalau kayak gitu, apa namanya, uangnya terus muter kan dia. Iya. Jadi kita nggak kehilangan, dia pasti repeat lagi ke kita. Benar. Tapi kalau gue ngomongin yang online deh, pasti kan lo ada kirim-kiriman. Kalau untuk kirim-kiriman gitu, yang ngerjain masih ada timnya. Kita pabriknya di Jember, Jawa Timur. Jadi semuanya tim di sana semua, nggak ada yang di Jakarta. Oke. Gitu. Jadi kalau gue di sini dikirimin ya dari ada agen di Jakartanya juga ada gitu. Lo paling jauh kirim kemana, Boy? Paling jauh sampai Papua juga ada. Oh iya. Jadi alhamdulillah kita ada di seluruh Indonesia gitu. Wih. Cuma masalahnya kita nggak offline. Jadi nggak ada di store, nggak ada di toko gitu. Jadi semuanya pure agen reseller gitu. Jadi setiap kota ditaruh distributornya satu. Misalkan Jakarta ya, Jakarta distributornya satu. Jakarta Selatan nanti ada agennya, Jakarta Barat ada agennya, Jakarta Utara, Jakarta Timur. Nah nanti dari Jakarta masing-masing daerah Jakarta, ntar ada resellernya lagi. Terus di Bandung, di mana sampai ke Papua juga ada. Oh gitu. So far kalau demand dari yang lo ini kan demandnya gimana, bro? Oh gitu ya. Demand di awal udah pasti kenceng banget. Gue nggak bohong loh, Benvester ini enak banget loh. Gue bawaannya kalau emang Bisa, ya? suka gue pangku begini kalau makan. Tapi ini enak banget, boy. Gue nggak bohong, asli deh. Itu gue nggak usah kerja deh, gue makan aja deh. Kerja lo. Tapi ini enak banget. Dan memang rame di awal. Sampai sekarang masih rame di Bertang? Masih rame. Tapi yang gue bilang tadi, kita pengen inovasi lebih ke offline sekarang. Karena apa ya? Ya pengen jadi ada di mana-mana dan orang banyak juga tahu gitu. Dan apalagi anak-anak yang doyan nonton kan. Itu approach-nya gimana tuh, bro? Kalau misalkan lu, ya pasti ini kan temen nonton lah ya. Anggaplah ini temen nonton. Gitu. Lu approach-nya gimana nih? Kalau buat ke anak-anak muda yang doyan nonton di rumah, ya rata-rata kan anak-anak nonton Netflix di rumah atau Disney Plus. Ini cemilan keluarga banget sih kalau menurut gua. Sebenarnya nggak buat nonton nih, buat apa juga bisa gitu. Iya sih, cuman tapi ya lu cobain aja dulu gitu kan. Iya. Lu cobain, lu suka rasanya, ya lu pasti bawa kemana-mana gitu udah. Iya sih. Dan gue bikin ininya kan yang habis dibuka nggak bisa ditutup lagi. Oh iya, jadi sekali makan habis gitu Habis. ya. Kalau Harus gua dihabisin. Jadi kalau sama bini gue bisa digini nih, Pak. Dilipet gini nih, dikasih plastik. tapi at least seenggaknya lu udah dibuka, lu harus habisin gitu loh. Kalau pakai ziplock apa segala macam kan istilahnya bisa melempem. Iya, maksudnya bisa lu simpan gitu. Pas lu simpan lu lupa gitu kan. Terus jadi nggak kemakan gitu. Nah, ini kita bikin buka lu harus habisin. Jadi dia repeat ordernya cepat lagi. Sih. Benar-benar juga sih lo. Nah, kalau kayak gini-gini nih, operasionalnya siapa yang ngerjain nih? Di sana semua. Kamu full di Jember? Full tim. Jadi istilahnya gue udah tinggal promosi, gue udah tinggal apa namanya ikut arahan dari tim yang ada di sana. Gitu. Jadi mereka udah tim besar gitulah. I see. Nah, sekarang kalau gue nanya tentang kesulitan deh. Yang namanya bisnis pasti ada kesulitannya. Kesulitan lu jualan produk ini apa? Ya itu. Gimana caranya menarik orang supaya bisa ikut menjadi reseller kita, jadi agen kita gitu. Karena masing-masing orang itu kan punya kemampuannya terbatas gitu. Ketika kita keluarin, oke, modal 10 juta.
dapat ini. Kita juga kan kalau misalkan lu join nih jadi reseller, lu akan dapat gratis konten-konten. Jadi lu udah nggak usah bikin konten lagi. Kita support semuanya konten-kontennya buat lu jualan di sosial media, buat lu kirim ke broadcast WhatsApp ke mana-mana gitu. Kita support semuanya gitu. Jadi banner dapat, segala macam dapat. Jadi marketing toolsnya udah marketing toolsnya semuanya free dari kita. Ketika lu udah pakai semuanya, lu tinggal minta lagi ke kita aja gitu. Udah dipakai semua nih, minta yang baru, kita kasih lagi yang baru gitu. Jadi free. Ya free semuanya. Kalau mereka mau bikin sendiri ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kita keep support gitu. Nah, tapi kalau kita keluarin 10 juta gitu, itu agak sulit ya. Karena ternyata pasarnya itu nggak di situ gitu. Karena kebanyakan juga followers gue tuh yang anak-anak kuliahan, anak-anak SMA gitu loh, yang masih muda-muda, yang memang belum punya pekerjaan tetap nih, masih sekolah gitu, masih sama bapak ibunya lah istilahnya gitu kan, disupport masih sekolah, masih disupport sama bapak ibunya gitu. Jadi kemarin agak susah tuh di situ karena modalnya kegedean. Tapi kita putar otak lagi, akhirnya ada modal yang memang masuk ke semuanya gitu. Jadi 300.000 udah dapat ini segala macam. Jadi lu istilahnya gitu, kalau lu dapat pembinaan dari Kang Dewa itu lu bisa bayar 7 juta gitu sejam gitu. Untuk ngobrol, diskusi apa segala macam gitu. Tapi lu join Kirim Makaron 300.000. Tapi lu bisa dapat pembinaannya seterusnya gitu. Dan itu bisa buat siapa aja? Buat siapa aja lu. Jadi ntar kalau lu masuk, kita ada kayak link di website gitu. Lu bisa masuk, ntar ada tuh video-video pendek, video-video motivasi, video-video apa, ada tips jualan apa segala macam. Jadi lu bisa belajar dari situ. Kalau menurut gue ya, Kirim Makaron ini tuh sebenarnya lu nggak akan bukan lu fokusnya di Kirim Makaron, enggak, tapi lu masuk Kirim Makaron, lu dapat ilmunya, nanti lu tuangkan ke bisnis lu yang lain gitu loh. Lu bisa belajar bisnis dari sini gitu. Mulainya dari sini. 300.000 ibaratnya lu dapat ilmu. Itu value sih. Iya. Karena ketika lu memiliki value yang banyak, itu penghasilan tuh pasti bakal ikut tuh. Iya. Menurut gua ya. Gua mengcopy dari Nana Quindra. Siapa tuh? Assalamualaikum Mbak Nana. Ada narsum kita sebelumnya. Keren tuh. Gue kan Nana Mata Najwa, bukan? Bukan. Kapan-kapan Mata Najwa di sini dong. Oh, pernah ada tim kreatif ya ke sini? Oh gitu. Lucu. Tapi ya, berarti kalau anggaplah gini deh, misalkan gua mau jadi gua mau dong join jadi reseller. Caranya gimana sih? Caranya hubungi Mama Kirun Makaron namanya. Mama Kirun Makaron. Iya, gampang lah lu. Sekarang kan udah digital ya. Lu di sini ada nih ya? Kayaknya nggak ada. Oh, di sini nggak ada? Nggak ada. Lu kan harus beli dulu produknya. Oke. Maksudnya lu harus masuk ke Instagramnya. Ya nanti ada linknya, di situ ada nomor telepon, lu tinggal ini aja. Kalau nggak ke websitenya juga ada. Jadi gampang lah, sekarang kan udah digital ya, lu masuk ke WhatsApp, nanti WhatsApp-nya juga WhatsApp bisnis gitu kan. Jadi lu masuk, ada ya gitulah biasa. Di samping lo bisa jualan, lo dapet ilmunya, itu menarik sih. Iya benar. Buat gue itu adalah sesuatu yang ya kalau namanya ilmu ya bro ya, ilmu tuh nggak ada yang ini sih. Terus lu lihat di belakang ini tuh siapa gitu orangnya, ada Kang Dewa gitu, udah yang pasti orang udah pada percaya semua gitu. Karena kalau menurut gue ya, dia kan punya istilahnya followers lah, yang followers bisnisnya lah, dia udah 60 ribuan apa 600 ribu orang gitu, yang 60 ribuan orang yang yang udah percaya banget gitu sama dia. Jadi ketika dia ngeluarin apa aja, orang udah pasti ikutin karena dia adalah ikutin bisnisnya gitu. Key opinion leader untuk sebuah bisnis ya. Nah itu namanya pentingnya brand image gitu. Dan lu juga masih belajar sama Doi? Masih, gue belajar terus gitu. Gue belajar juga sama Doi nih. Keren banget kalau bisa ikutin, lumayan lah. Ya, yang gue bisa pelajarin ya dari dia, bisnis tuh jangan satu aja gitu. Jadi
nggak apa-apa lu dapat penghasilan sedikit dari satu bisnis, tapi bisnis lu ada banyak gitu. Setuju gua kalau itu. Jadi mati satu, ya masih ada lagi yang lain. Ibarat kayak meja nih, kakinya 4 nih. Nah iya benar. Anggaplah menopang ya. Tiap kaki itu bisnis lu tuh. Iya. 1 gontai, 1 copot, 3 masih nopang. Boleh juga lah. Masuk Pak Eko. Coba ini lemari ya. Kalau lemari gimana? Bingung Pak kalau lemari Pak. Kan kita karena depannya meja kan. Perumpamaannya Iya, meja. benar. Yang ada kakinya. Iya benar. Tapi meja ada juga yang kakinya 3 tuh gimana ya bro ya? Ini kita ngomongin apa sih? Well, tapi intinya adalah punya bisnis jangan cuma 1. Kalau bisa 3 atau 4. Biar apa? Ketika lo nanti gontai salah satu bisnis lo, cash flow lo nggak bermasalah. Iya, lo bisa nutupin dari bisnis lo yang lain. Istilahnya kalau kalau jualan baju, ada jualan baju. Baju anak. Bukan, maksudnya jualan baju. Satu baju lo kasih harga murah, kasih HPP untungnya kecil, tapi dari satu baju yang mahal yang untungnya gede gitu. Jadi ketika si baju yang yang mahal ini nggak laku, lu bisa nutupin dari yang murah karena orang belinya pasti banyak kan kalau yang murah. Benar, gitu. Trafficnya lebih banyak kalau yang murah. Jadi nggak harus kaku gitu terus gitu, tapi lu bisa tutupin satu sama lain. Iya benar, gue setuju sih kalau soal itu. Nah tapi itu gue juga masih belajar ya. Jangan sampai salah juga ngelakuinnya. Kayak gue juga harus belajar sama Kang Dewa deh. Ngomongnya mah gampang tapi pada saat mengerjakan susah ya. Gitu. Lu berarti udah off dari dunia entertain tuh udah berapa lama kok? 2 jam lah. 2 tahunan ya? 2 tahunan ya? Lebaran 2 tahun lalu tuh terakhir gue main Insya Allah Surga. Itu terakhir tuh gue sinetron. Habis itu gue nggak, pas banget pandemi. Jadi pas pandemi juga sepi tuh nggak ngapa-ngapain. Enggak, banyak justru tawaran banyak kan. Karena kalau waktu pandemi itu kan syutingnya nggak kemana. Kita rame loh investor di ruangan. Waktu pandemi itu syutingnya itu di satu tempat aja gitu, nggak akan kemana-mana. Itu jadi lebih aman buat lo. Iya, menghemat kos produksi kan. Jadi istilahnya PH-nya untungnya itu akan lebih besar juga gitu. Nah, cuma satu pandemi, satu karena ceritanya gitu-gitu terus, ya kan. Guanya juga jadi males ya. Syutingnya juga setiap hari, pulang pagi. Waktu buat keluarga jadi kurang, jadi gue coba berpikir untuk gimana caranya gue bisa tetap kerja tapi nggak di sini gitu. Gimana caranya biar lo bisa kerja, bisa hasilin duit, dan lo bisa punya waktu juga buat keluarga. Iya betul. Ya, tapi berat juga loh Pak. Sebenarnya gue nggak pure hilang dari entertain, enggak gitu. Masih di dunia entertain tuh banyak gitu, nggak cuma film, nggak cuma sinetron gitu, tapi banyak lini-lini yang masih bisa dikerjain gitu kan. Nah sebenarnya berat banget Pak ninggalinnya gitu, karena istilahnya kalau sinetron nih lu dibayar per episode gitu. Istilahnya setiap hari, 1 hari itu berarti 1 episode gitu. Berarti 30 hari tayang sebulan, berarti lu dibayar 30 kali gitu kan. Nah itu kan secara pendapatan kan pasti jatuh lumayan tuh. Yang tadinya dapat sekian tiba-tiba nggak dapat lagi, itu yang agak goyang juga sih kemarin. Makanya pada saat udah sedikit-sedikit udah mau lepas dari situ, lo lari-lari habis. Iya, makanya kita kan harus tetap produktif. Benar. Karena argo nggak mungkin berkurang juga kan ya kalau di rumah ya. Nggak ada argo di rumah gua. Taksi sama argo. Bensin rumah gua mah. Iya benar. Bensin naik lagi. Iya bensin naik. Iya listrik kan, bill listrik nggak mungkin berkurang. Pajak nggak mungkin berkurang. Iya itu kebutuhan rumah tangga nggak mungkin berkurang. Cuman gimana caranya biar kita bisa survive. Akhirnya kita harus lebih produktif. Gue belajar sih. Maksudnya gimana caranya lebih hemat. Gimana caranya lu beli ini. Tapi lu harus emang yang lu beli itu harus berguna dan bermanfaat buat gua dan atau keluarga gitu kan. Jadi lebih tertata sekarang. Belanja bulanan udah nggak kayak waktu itu lagi gitu. Udah nggak barbar lagi. Udah nggak barbar lagi. Biasanya kan
biasanya dorong tuh ada anak kan di trolinya gitu kan, anak main ngambil gitu ya. Ambil aja ambil, apalagi kalau bapak ya kan. Kalau sekarang mau ngambil, ntar dulu. Nggak, sekarang udah semakin kesini semakin tahu gue belanjanya apa, udah ketahuan gitu. Udah di list tuh. Udah nggak usah perlu di list lagi, udah ketahuan aja. Gue kalau gue belanja sama bini gue masih diomelin soalnya. Oh iya, lu yang ini. Enggak, masalahnya bini gue beda harga cuma 3.000 doang dipermasalahin boy di rumah boy. Iya, kalau satu item, kalau 10 item jadi berapa? Gue belinya cuma satu sih. Kayak misalkan lo belanja di market A. Di market A, terus lo mau belanja di market B gitu. Lo kenapa nggak belanja di sini aja sih, kata bini gue gitu. Emang gitu. Mama emang gitu. Coba please, investor yang mak-mak, please, Mbak. Kita kan namanya kita didelegasikan untuk belanja rumah nih ya kan. Ini kita omongannya rumah banget ya, beda banget. Tapi emang bener Pak, kalau lu belanja di market A, harganya 1.300. Di market B, harganya 1.000. Kan lebih mahal nih. Pasti kan item lain nggak mungkin sama juga dong harganya. Iya sih. Sama yang di market A. Kayak udah jadi emak-emak lu ya. Enggak, karena gue belajarnya gue tuh baru ngeh yang seperti itu karena waktu itu gue ke Sukabumi. Terus gue pas jalan pulang gue mampir makan mie penjara namanya di situ. Sebelahnya ada warung. Orang Chinese Pak. Terus gue beli permen jelly gitu loh, apa yang kenyal-kenyal gitu buat anak gue. Diambil. Ditimbang gitu kan. Udah sekian. Terus gue bilang bonus dong gitu. Nggak dikasih Pak. Bonus 1 gitu. 1 biji gitu bonus nggak dikasih. Kenapa Pak nggak dikasih? Iya, kalau kamu minta bonus, ntar yang lain datang beli, minta bonus, datang beli, minta bonus. Ada 10 orang sama kayak kamu beli 1 kan. Iya sih. Saya jadi rugi. Istilahnya gue beli sekilo gitu. Terus yang lain beli minta bonus. Bonusnya dikumpulin jadi sekilo lagi dia rugi gitu. Nggak cuan. Maksudnya gue berpikir, oh iya juga ya gitu. Ya Allah. Jadi kalau satu item nggak berasa, tapi kalau dikumpulin jadinya berasa. Ini menarik sih, ini bisa jadi sebuah perdebatan nih antara investor yang bapak-bapak sama ibu. Nah lo besok-besok lo undang ibu sama bapaknya. Iya bener tuh, coba tulis di kolom komentar ya. Ngomong tentang belanja, wah udah mantap dah. Coba investor tulis di kolom komentar, lo adalah orang yang memperhatikan harga barang atau tidak ketika lo belanja harian atau belanja bulanan. Gue sih nggak sih. Kalau gue nggak lihat harganya. Iya, nggak. Gue lihat nilai perbedaan harga. Nilai terakhirnya. Loh, maksud gue gini, kalau lu beli 1,5 juta. Iya. Terus lu di toko sebelah beli 1,5 juta juga, tapi harganya beda. Nah gimana tuh? Iya sih. Nggak, maksudnya lu beli. Senep sih. Lu beli 10 item. Di toko sini harganya 1,5 juta. Di toko sini 1,5 juta, tapi lu belinya 7 item. Iya sih. Iya, mungkin bini gue ngomelnya gara-gara itu ya. Ya gue nggak tahu, lalu pilih-pilih aja barang yang yang lebih bermanfaat yang mana gitu kan. Aduh, ini menarik juga nih. Tapi lu udah beda banget ya, boy sekarang ya. Udah lebih ke bapak-bapak banget ya. Gue kalau ingat lu zaman SMA, lu lucu tau. Iya, soalnya gue paling kecil. Dulu gue SMA tuh kecil. Ya ampun. Aduh, SD apalagi. Koi ini dulu waktu zaman SMA tuh ya, kita tuh lucu tuh. Kalau misalkan lagi ngambil rapot tuh ya. Kan yang ngambil Tante Dona. Biasalah anak-anak SMA kan. Tante Dona mana? Tante Dona. Gila, SMA mah nyokap gue dianggap wah, zaman SMA pada pengen jadi anak gue, Mak lu cakep banget bro, zaman SMA. Pada ngantri, masuk mak lu yang ngambil rapot gitu kan, kita depan ruangan gitu kan. Mana Tante Dona? Pada pengen jadi anaknya semua. Anaknya begini, coy jangan dong coy, mak gue. Ada teman gue, istri gue gimana kabar? Nyokap gue. Lucu ya, zaman SMA dulu ya. Cuman muka lu nggak berubah sih, lu masih awet muda sih. Enggak juga Pak, banyak keriputnya, keriput udah ya? Enggak lah, tapi masih banyak kan, gue udah mulai botak. Berapa umur lu berapa sekarang? Jangan dong, ketahuan nanti. Ya nggak apa-apa lah. 35. Ya sama kan berarti, iya, gue juga 35. Well anyway, kalau misalkan gue balikin lagi deh, kita ngomongin bisnis lagi deh. Tadi kan lu bilang bisnis kalau bisa jangan kurang dari 1. Ya kalau menurut gue ya. Tapi sebelum ini, sebelum dikirim makanan, lu bisnis apa aja? Gue ada baju Moya-Poya. Masih aktif sekarang? Sekarang nggak terlalu aktif karena gue nggak fokus di situ. Tapi di Moya-Poya itu gue lagi ngeluarin Moya-Poya Kids. Jadi baju anak-anak semua gitu. Tadinya kan baju dewasa gitu.
Terus ada Good Life juga. Gue waktu itu ikutannya di Jacklot, terus produksi buat ikut Jacklot habis, produksi buat ikut Jacklot habis. Terakhir kemarin sebelum pandemi gue ikut event pas di depan pintu masuk. Wih, kan orang masuk tuh pada ngeliat. Pas hari H pintunya ditutup. Ya. Jadi aksesnya lewat yang sana gitu. Ya dikadalin dong lu. Jadi gue paling belakang. Ya. Nah pada saat itu gue nggak habis tuh, kayak masih sisa berapa ribu gitu. Pusing dah, ya kan? Iya, Habis iya. itu pandemi kan, udah tuh di gudang itu stok Banyak banyak segudang. banget. Akhirnya karena gue emang nggak persiapin si brand itu untuk jualan online, gue cuma offline aja gitu. Jadi jualan kaos 100.000, tapi gue di situ gitu. Jadi orang-orang dateng minta foto kan gitu. Terus gue bilang beli dulu baru foto gitu. Karena gue di sini jualan bukan pajangan, gue bilang. Galak ya. Pak, gue ke situ datang, ayo, kan gue jualan baju banyak gitu kan, ayo beli gitu ya 100.000 ya gini-gini. Kalau orang datang cuma minta foto doang kagak ada yang beli, Iya, ngapain? pusing sih. Kan Oh, gua gue yang lu instastory tuh yang itu. Iya kan gue jualan bukan pajangan kan gue bilang. Iya. Nah, akhirnya gue jualin aja di e-commerce, gue cap all item, habis akhirnya. Itu gue packing sendiri, gue iniin sendiri gitu. Semua ya. Moya Poya juga awalnya gitu. Gua sama bini gue yang packing apa segala macam. Poya awalnya mulai kayak gitu deh. Karena gue malas punya tim juga kan. Nah, akhirnya gue ada orang gudang satu gitu. Terus ada Sehaters juga jualan daging gue. Daging itu punya saudara gue, adiknya Fiza di Bogor. Jadi kita istilahnya kayak bukan reseller ya apa ya. Jadi dia buka cabang di Bintaro, tapi kita yang kelola. Gitu. Rumah kita dong Bintaro. Iya. Tangsel Pride bu. Terus alhamdulillah gue gabung sama HK Metals, HKMU ya. Oh iya. Bukan HK Utama Karya ya, yang BUMN bukan yang swasta juga, TBK terbuka. Gue jadi komisaris di situ. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Masih. Ih, gile. Bapak selalu awal-awal aneh juga. Jadi ada temen gua, Ki, ada kerjaan nih nggak boleh nolak. Wih, segampang apakah kerjaan itu sampai gua nggak boleh nolak? Jadi komisaris, hah? Komisaris apaan? Komisaris, oke lah komisaris gitu kan. Ya udah lihat dulu PT lu apa gitu kan. Dikasih HKMU. Jualannya apa? Aluminium, bajaringan. Sejak kapan gue jualan aluminium sama bajaringan? Jauh banget sama keseharian gue gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya gue dijelasin brandnya mereka seperti apa, terus scope of work-nya gue apa, segala macam. Oh, gue masih bisa kerjain. Akhirnya gue ikut sama mereka. Jadi itu pengalaman baru gue. Kopi, lu pernah bikin kopi juga? Kopi ada Alkal Coffee. Itu Alkal sama anak-anak vitamin baik tuh. Terus Mama Sadrian Maulana juga. Tapi nggak bertahan lama. Karena pandemi juga kan. I see. Ini soalnya kan kayak lu ngomong doa. Itu kan kalau nggak salah ininya marketing lu juga kan ya? Dirinya lo dia. But first doa lu bilang. Iya gitu doa. kan? Oh Alkal Coffee itu. Iya, Alkal Coffee waktu namanya? dulu. Gue inget tuh, gue ikutin. jadi lupa sih. Gue ikutin soalnya. Tagline-nya apa ya? Tagline-nya itu, di Cipete kan? Iya, di Cipete kan? Tagline-nya doa first then coffee. Doa first and coffee. Doa first then coffee. Then coffee. Gue sering datang tau. Doa dulu baru minum gitu. Lo nggak tau kan gue sering datang ke coffee shop lo? Iya, kan gue yang nggak sering datang. Iya, langganan gue kalau lewat ini bisa ya, halus ya. Ya Allah seru banget ya kalau kecap sama teman SMA. Ya beginilah ya. Lagi ya. Apa lagi tuh? Nggak ada sih selebihnya. Oh ya pecel ayam go. Pecel ayam go. Kita sempat udah ada 10 outlet ya waktu itu. Alhamdulillah. Tapi ya gitulah maksudnya. Bisnis pasti marketingnya harus bagus banget gitu. Kalau timnya bagus pasti jalannya bagus juga. Yang penting kompak deh. Iya. Gitu. Yang penting lengkap ya, sandang, Pangan. quality over quantity. Ya, tapi lu bener juga kalau lu bisnis ya pilih-pilih teman juga lah gitu. Maksudnya jangan gampang percaya sama orang gitu. Pilih teman-teman yang istilahnya nggak terlalu paham dengan pekerjaannya tapi dia loyal dan dia terpercaya istilahnya ya, pasti jalannya benar gitu. Dibanding yang ngomong-ngomong mulu tapi kerjaannya kagak bener. Iya. Gua ada tuh
temen gue kayak habis Imbang. kita tuh. Hah? Imbang. Oh, ada yang cerita tuh kayak. Nggak, tapi ya itu inilah apa namanya? Dinamika. Ya, dinamika perbisnisan. Nggak selalu yang gua katakan juga benar gitu kan. Iya. Ini kan personal opinion aja. Iya, iya. Apa yang apa namanya? Lo bisa bicara ini kan karena ya menurut pendapat pengalaman lo lah, aja dan pengalaman gitu. Gile. Luar biasa nih Mas Riki. Jadi bisnisnya udah ada sandang udah, pangan udah, papan? Papan tuh apa ya? Ya itu kan rumah. Oh. HK Metals kan? Iya. Iya kan? Lengkap ya? Sandang, pangan, Alhamdulillah. papan. Wah, luar biasa. Gue doain mudah-mudahan pokoknya lo sukses terus. Amin. Travel. Kemarin sempat sama Jana Travel, tapi karena pandemi kan jadi berhenti. Tapi sekarang Jana Travelnya udah ini lagi, udah apa namanya? Udah jalan lagi sekarang nih, udah ada mau keberangkatan tuh sama bareng sama Irwan sama Saskia gitu. Tapi kita di situ cuma kayak BA gitu ya. Maksudnya brand ambassador. Brand ambassador. Jadi nggak yang ikut dalam marketing apa segala macam, nggak ikut gitu. I see. Ya itulah kolaborasi lah. Zaman sekarang pasti lebih kencang kalau ada kolaborasinya gitu. Iya. Sama kayak jargonnya Pinvest. Learn, connect, collab. Collab. Masuk Weko. Collabs apa collab? Collab. Collab ya. Well, kedepannya bakal ada apa yang baru nih dari Kirwan Makarun? Rasa baru? Enggak. Kita sementara ini dulu, kita belum develop yang baru. Yang tadi gue bilang kita bakalan offline. Doain aja ya, insya Allah ntar tiba-tiba ada di mana-mana gitu. Amin. Siapa tahu ada di Indomaret, di Alfamart, di Hero, di Kemcik, gue kan. Amin, amin ya rabbal alamin. Asal nggak ada di KKV gitu. Ya. Mungkin ya. Mungkin aja ya. Bisa Soalnya kan aja. ada cemilannya kan. Ya pokoknya pengen ada di mana-mana lah, doain aja. Amin. Tapi ya kita juga mau kerjasama dengan ada distributor, maksudnya distributor yang pendistribusian, atau nggak sih lo kalau distributor yang suka ke warung-warung, yang suka ke toko-toko gitu-gitu ya, apa namanya? Canvassing ya, yang kayak gitu-gitu. Ya pokoknya banyak lah jalannya gitu, tapi kita belum pilih mau yang mana. Sebenarnya masih rencana, tapi yang lagi dijalanin. Amin. Gue doain mudah-mudahan semuanya lancar ya. Amin. Makin cuan, makin sukses. Hah? Sebelum gue tutup, Ya udah nih. udah. Oh, mau lanjut lagi nih kita boleh. Kan katanya gue mau nungguin Tante Dona katanya mau kesini. Oh iya. Iya. Pas banget lu dateng, nyokap gue juga mau kesini. Oke, sebelum gue tutup, ada kata-kata terakhir dari Aduh, jangan kata-kata terakhir dong. Oh, jangan kata-kata terakhir. Apa ada kata-kata mutiara dari lu buat investor di luar sana? Waduh, apa ya? Berat, Pak. Ini makanya kursi panas nih. Iya. Oh ya, gue pernah ngomong gini. Ini juga gue dapat dari orang. Pokoknya jangan anggap bisnis lu tuh sampingan gitu. Anggap bisnis lu itu adalah bisnis yang priority. Maksudnya bisnis yang memang bukan lu sampingkan gitu. Kalau bisnis sampingan nanti lama-lama akan ke samping gitu. Jadi lu mau punya 10 bisnis, anggap 10 bisnis itu adalah bisnis yang priority, bisnis yang utama gitu. Jangan anggap bisnis lu itu adalah bisnis sampingan. Karena banyak kan orang, lu kerjain iya itu sampingan gua gitu kan. Mainnya yang di sini. Ntar itu akan benar-benar kesampingkan gitu. Karena lu anggap mindset lu tuh samping gitu. Omongan adalah doa. Nah, nggak tahu juga. Iya. Ya Allah, thank you banget ya. Koi, udah ngobrol-ngobrol santai sama kita bareng sama Pinvestor. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa buat Pinvestor di komen, di likes, dan di subscribe biar kita makin semangat bikin konten edukatif lainnya. Gue Ingga Putra. Oh, gua harus. Lu harus. Ricky Harun. Ricky Harun. Sampai jumpa di Pikes minggu depan.